Assalamualaikum. Di video kemarin kita sudah membahas ya manfaat dari melakukan stock of name secara rutin. Di video kali ini kita akan membahas cara stock of name secara efektif, bagaimana caranya dan langkah-langkahnya atau tahap-tahapnya. Yang belum like dan subscribe video ini bisa di subscribe dulu ya, biar gak ketinggalan tips, trik, dan info menarik di channel ini. Langkah pertama untuk cek stock of name secara efektif yaitu persiapan sebelum stock of name. Kita harus mempersiapkan beberapa alat dan lainnya ya. Yang pertama itu persiapan waktu yang tepat. Sebelum melakukan stock of name kita harus menentukan tanggal berapa, hari apa, jam berapa. Yang kedua dari persiapannya itu peralatan. Kita harus menentukan saat stock of name kita menggunakan alat apa aja, misalnya alat scan barcode, handphone, pensil, dan lain-lain, komputer, laptop, dan lain-lain. Untuk melakukan stock of name sendiri yang secara efektif, saya anjurkan ini harus wajib ya memakai sistem kasir, wajib sudah memakai sistem POS atau sistem kasir ya, karena untuk stock of name ini saya rasa di era sekarang nggak bisa secara manual, sulit, apalagi kalau barangnya ribuan, jadi harus pakai aplikasi kasir. Kemudian tentukan tim dan pelatihan. Sebelum melakukan stock of name kita harus melakukan dan menentukan tim, siapa saja yang bertanggung jawab, dan timnya dibagi menjadi beberapa. Misalnya kita punya 3 tim, satu tim terdiri dari 2 orang. Tim pertama stock of name yang gudang, tim kedua stock of name yang toko, dan atau kita misalnya punya beberapa wilayah yang di stock of name atau beberapa spot, kita bisa menentukan terlebih dahulu tim mana melakukan stock of name di spot mana, seperti itu ya. Kemudian langkah yang kedua yaitu gunakan sistem barcode dan QR code untuk melakukan stock of name secara efektif. Wajib ya, ini dari saya, ini wajib barang yang akan di stock of name itu harus ada barcode-nya atau QR code, karena ini dapat meminimalisir terjadi human error. Jika kita stock of name-nya masih manual, terkadang tim kita yang melakukan stock of name itu tidak hafal nama barangnya, apalagi kalau barangnya mirip-mirip, jenisnya mirip-mirip atau variasinya mirip-mirip, itu sangat sulit bagi karyawan untuk membedakan ini barang namanya apa, ini barang namanya apa. Jadi dengan adanya barcode di barang tersebut pasti sangat memudahkan untuk melakukan stock of name dan cepat. Karena kalau ada barcode kan tinggal di scan terus langsung muncul nama barangnya tinggal berapa, kita tinggal menghitung jumlah stoknya ada berapa dan menginputnya, seperti itu ya. Langkah yang ketiga yaitu bagi area menjadi beberapa zona. Nah, ini misalnya kita punya toko atau gudang ya, ada beberapa rak atau beberapa baris kolom tempatnya. Kita bisa membagi beberapa spot itu ke beberapa tim. Ini tujuannya supaya tidak terjadi double input. Misalnya tim 1, tim A ini sudah melakukan stock of name di spot 1 misalnya ya, agar tim B ini tidak melakukan stock of name di wilayah yang sama, seperti itu. Kemudian langkah yang keempat yaitu melakukan double checking. Double checking ini maksudnya setelah tim A melakukan stock of name di wilayah tertentu ya, di spot 1 misalnya ya, ada tim lain yang memeriksa ulang datanya untuk melakukan cek apakah tim yang sebelumnya itu sudah valid stok yang diinput.
bisa juga melakukan sampling data. Misalnya di spot satu tersebut ada 1000 barang, kita bisa melakukan sampling. Misalnya hanya yang kita double checking itu cuma 50 barang. Jika mayoritas tidak ada perbedaan yang signifikan, berarti hasil stock of name yang dilakukan tim sebelumnya itu bisa dipertanggungjawabkan atau akurat, seperti itu ya. Untuk video selanjutnya akan saya bahas lebih detail lagi tentang double checking. Jadi jangan lupa like dan subscribe ya. Kemudian langkah berikutnya yaitu bandingan dengan catatan yang di sistem. Setelah kita melakukan cek stock of name, kita harus membandingkan ya jumlah barang fisik dengan jumlah yang ada di sistem kasirnya. Apakah sudah sesuai, apakah ada selisih. Langkah yang selanjutnya melakukan tindakan atau koreksi. Nah, setelah ini ada hubungannya dengan sebelumnya ya. Setelah kita membandingkan jumlah stok fisik dengan stok yang ada di komputer, kita harus melakukan tindak lanjut untuk barang-barang yang selisih, baik selisihnya kurang atau selisihnya lebih. Kita harus menganalisa ini kira-kira barangnya selisih ini karena ada pencurian atau ada kesalahan administratif atau ada yang nyelip atau gimana. Kita harus melakukan koreksi secara mendalam. Kemudian biar stock up-nya bisa efektif itu kita harus stock up-nya secara berkala. Semakin sering kita melakukan stock up ini semakin baik, karena semakin sering kita melakukan stock up name itu resiko selisih stok, resiko barang rusak dan lain-lain itu semakin minim. Bayangkan jika kita hanya stock up name setahun sekali, itu sangat rawan sekali stok hilang, expired, rusak dan lain-lainnya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya tentang stock of name ini atau stock of name secara efektif ini, bisa tulis di kolom komen ya. Mari kita belajar bareng, kita bahas bareng dan sinau bareng. Terima kasih.